Rabbil alamin arsala rasulahu Muhammadan ala kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab lifarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfad wa'id nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, sak dewek cintai, sak dewek muliakan, dana-dana para al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru, sak dewek hormati, dewek muliakan, pimpinan organisasi, pimpinan barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, dari pimpinan markas pusat, markas cabang, sampai pimpinan posko bersama seluruh anggotanya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatizat, segenap musayyin musayyiat pengantar jenazah rahimani wa iyyakumullah. Dawagang le kesempatan nikah yang mengajak kepada kita semua untuk bersama mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik lesida Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada waktunya nanti kita semua pasti akan kembali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti ketika kita kembali di hadapan Allah, salah satu yang menjadi bekal tiang pelunggu sami adalah iman dan ampunan lesida Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan ayahanda almarhum Ama Widiawati, yang kita antarkan, yang kita doakan ketika beliau masuk di dalam liang lahat, masuk ke alam kubur, alam barzah, beliau membawa iman dan ampunan lesida Allah subhanahu wa ta'ala. Sak pertama dan paling utama, tidak lupa kami atas nama keluarga, atas nama markas barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, mengucapkan ucapan tampi asih yang setulus-tulusnya, yang sedalam-dalamnya, utamanya kepada dana para al-mukarramun, bapak-bapak tuan guru, yang sudi kiranya, yang ringan langkahnya untuk hadir untuk dalam rangka pemakaman ayahanda Ama Widiawati niki. Keluarga merasa terobati segala duka dan laranya, merasa berbahagia, ringan beban-beban yang menimpanya. Dan ucapan tampi asih kepada seluruh musayyin musayyiat, kepada kita semua atas kehadiran yang pelunggu sami. Keluarga mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan kehadiran yang pelunggu sami semuanya menjadi bekal kita sebagai tabungan amal kita yang nanti kita bawa ketika kita menghadap lesida Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali le kesempatan nikah yang pelunggu sami kita dipertemukan di makbarah niki, kita dipertemukan di masjid. Mudah-mudahan niki kita jadikan sebagai bahan renungan, uling yang pelunggu sami. Mudah-mudahan semuanya menjadikan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah, menebalkan keyakinan kita, keikhlasan kita, tentunya juga keistiqomahan kita di dalam merajut hubungan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ketaatan kita juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kata-kata takziah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Apa kata beliau, ucapan, ungkapan beliau?
ketika ada sahabat yang diuji, ketika ada sahabat yang ditimpa oleh musibah, ketika ada sahabat yang wafat atau meninggal dunia. Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa likulli syai'in bi'ajali musamma fal tasbir wal tahtasib. Jadi ungkapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Maha memiliki, Allah Maha kuasa atas apa yang Allah ambil. Makin yang diambil, yang dipulangkan di hadapan lesida Allah Subhanahu wa taala adalah almarhum Ama Widiawati. Kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha kuasa, Allah Maha memiliki. Walahu ma a'ta. Allah juga Maha memiliki, Maha kuasa terhadap apa yang pelunggu sami telah diberikan. Apa yang pelunggu sami telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulli syai'in bi'ajali musamma. Segala sesuatu searak lebon dunia niki ia berdui batas dia. Berdui najal dia. Apa peringatan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam soal yang pelunggu sami itu selalu berdui terbatas dia. Tidak ada yang abadan-abada yang selamanya, tidak ada yang kekal. Seandainya ada di antara makhluk lesida Allah Subhanahu wa taala yang kekal, tentunya bukan kita, tapi baginda kita Habibunal Mustafa Maulana Muhammad atau para ulia, para ulama. Tapi tidak ada yang abadan-abada, tidak ada yang kekal. Bahkan Rasulullah mengingatkan kita, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamunah datang ajal yang pelunggu sami, waktu yang telah ditentukan oleh raja yang pelunggu sami, la yastakhiruna sa'atan, dan bau tundur-undur, wala yastaqdimun, dan bau temajuan yang dah nikah. Temunduran dan bau, temajuan dan bau. Arang kira-kira dengan melin temajuan ajal nikah. Lamun itu habis itu berjawab, Ustaz, deman cukup bekal tenikita. Deman cukup tabungan amal tenikita. Tahu dek deman cukup bekal, deman cukup amal, lagu abot layatan, abot sholat berjamaah, abot silaturahim, abot gawe kebaikan perintah lesida Allah Subhanahu wa taala. Lamun teketuan ya kurang bekal, kurang amal, bun bau jak murian juluk nikah dia. Kurang situ persiapan bekal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Nabi yang pelunggu sami margiang, Nabi yang pelunggu sami karya yang mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai bekal-bekal terbaik kita yang nanti kita bawa menghadap lesida Allah Subhanahu wa taala. Lagu arak dengan melin temajuan dia. Mun bau jak gama aden sak temajuan bae ajal tiang gitu. Putira umur 100 lebih. Wah umur 100 lebih berarti wah jarin tipah dia. Wah puluhan tahun niki atas tipah, wah jarin kasur, wah jarin tipah. Wah si lelahan keluarga nika lamun milih kodok hajat, lamun milih buang air kecil, air besar niki toros kedua tipah dia. Dilah puluhan tahun dia. Andi nak seminggu masin topong dia. Masin tumbak dia. Lagu lamunah lebih 10 tahun dia toros sentang dia. Wah doa si keluarga mau piran baik, datang malaikat Israel niki jemput niki mau kelelah tuh, mau haria, sak mulai terlalu ngantor tertunda, mengolah kelas-kelas kelungguh kelas-kelas kita ya niki ya. Tapi mudah-mudahan mara atur yang sak julu-julu al barakatu ma'a akabirukum. Lamun arak pelingsir dengan toa di pegedengan yang pelungguh sami. Ia adalah sebagai muara kebarokahan mengalir di rumah tangga yang pelunggu sami. Jangan pelunggu sami berkecil hati. Jadikan semuanya sebagai ladang amal, ladang ibadah yang pelunggu sami. Kocak parak dengan milin tepejulu. Ya Allah, mun bau ya ada yang tepejulu gama. Ya. Mau tetangga tidak sehat walafiat. Wah bejulu terbaik. Ya. Mau tiang ya wah 10 tahun jadi tipah. Mun memang ini baik datang malaikat Israel. Tetangga kedah tuh tahu waktu memang padahal sehat walafiat mutiang jamu kelelah jam jadi tipah dek ini bayi man tempoh si malaikat deman bayi ini datang malaikat Israel
sampai bebasa li anak li keluarga sang ye kepusa jaga malaikat Israel. Coba buka tekep dia dulu dan tahu lain malaikat Israel bahasa niki si melet neru baik umur hidup niki ya. Ara niki ya. Lagu lamun yang perlu sami jadi narak wah niki melenti can umur sak belo niki ya. Nah, lagu ketentuan umur hidup yang perlu sami. Likulli sayin hasad manik lisida rasul. Segala sesuatu searak lebon le dunia niki uang ketentuan piran tau nak tepanen, piran tau nak tegabah, piran tau nak niki antebaik umur hidupnya. Wa hasadul ummati ma baina 60 wa 70. Tapi lamun umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia tahun tegabah, ia tahun tepanen, ia tahun terbaik umur hidupnya, biasanya kecenderungannya marak manik lesida rasul ma baina 60 wa 70, umurnya 60 sampai 70 tahun. Saumur 60 tahun siap-siap, apalagi saumur 70 tahun. Lagu luwe sak terbaik umur hidup niki baru umur seminggu, bahkan ada yang masih di dalam rahim ibunya. Jadi narak jadi jaminan lek yang belum usami. Jadi kita harus tetap bersiap mempersiapkan diri wa tazawwadu baina khairul zadi taqwa. Salah satu yang menjadi bekal yang perlu usami saat terbaik adalah iman dan takwa kita. Niki adalah bekal terbaik kita. Mudah-mudahan itu yang akan menjadikan kita membuat Allah Subhanahu wa taala ridho sehingga kita ditempatkan di tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ajal yang perlu usami ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dilanda diuji mendapatkan musibah, bagaimana cara yang perlu usami menyikapi semua ujian dan musibah tersebut? Fal tastabir wal tahtasib. Bersabar. Enggak cara niki ya, bersabar. Saran bersabar niki secara ucapan ya mudah ya. Lalu paling berat niki bintik li pegawaian. Bau doang dia nasihatin batur. Sabar nggih. Sabar. Sak kena tenak batur sak sabar. Lagu giliran itu tuji jek bareng mau nangis ya. Jangankan yang belum usami. Jangankan itu dia. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putra beliau masih umur belita, umur masih kecil, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ungkapan beliau? Sabda beliau ketika diambil umur hidup putra-putra beliau, enggak sak ngenteng sak bini-bini doang ya. Sak mama, sak laki umur masih kecil, baru bisa merangkak, belum bisa berjalan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ungkapan beliau? Innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbana wa inni bi taragika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata niki boleh meneteskan air mata. Hati ini sangat tersedih. Wa la naqulu illa ma yarda rabbana, walaupun air mata meneteskan airnya. Hati niki sangat sedih karena ditinggal oleh kekasih, ditinggal oleh keluarga, ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri. Wala naqulu illa ma yarda rabbana. Tapi jangan sampai kita mengeluarkan ucapan sumpah serapah, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mencabik-cabik baju kita, sampai mencabik-cabik diri kita. Itu semuanya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraput darah sedih niki dan ini entek ya. Tapi tidak ada orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka karena sedihnya, karena tetesan air mata dari keluarganya. Tapi yang membuat orang itu akan diazab ketika keluarganya tidak ridho dan tidak ikhlas, sehingga dia mencabik-cabik, dia marah, mengucapkan sumpah atau kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa iyadzubillah. Dari petenak fal tastabir wal tahtasib. Petenak sabar. Setelah Rasulullah menganjurkan kepada yang sungguh sami untuk bersabar, wal tahtasib. Adik sak niki ngiring, adik sak berduit rojak, adik sak harapan yang sungguh sami lebar dunia niki. Nah almarhum ayahanda Amak Widiawati luwe langan keluarga harap atas kebaikan-kebaikan almarhum niki. Begitu banyak jalan kita sehingga kita mengatakan bahwa almarhum niki dengan bagus ya.
Salah satu yang kami dengar dari keluarga bahwa almarhum niki yang ngonek tuji le sida Allah Subhanahu wa taala. Bega ngonek sakit ya. Yang lamun dari segi nama Amak Widiawati karena di Bangle jabun tiang barat desa kedua tiang girang dan bekedek niki tiang desa niki Bangle niki. Sampai-sampai lamun tiang bekedek lumbar tiang niki lek kanda nggih Ustaz Hibbanul Ilmi mun pesen tiang lamun arak misal muzakarah tiang le otak kukuk wan pesen tiang lamun belum berangkat jago otak kukuk tidak menjadi tuan guru tu salah uning kena tiang kenaan Ustaz Hibbanul Ilmi uning kena tiang tidak menjadi tuan guru tu salah uning kena tiang ikem biapa de kena menun tiang girang petakutan batur sementara sida sak petakut batur lancar takut no ya tuan guru tu salah oh dek ajari tuan guru tu salah oh tidak kena ya udah kena dia enggak ambani kena tiang marah nikah tiang sebinian lebali denara wah kena marah nikah tiang lagu paling noan padahal sebinian niki tiang bani doang saran dengan ini tiang enggak ambani omeh presiden niki sebinian tiang lagu dia noah sak berpesan marah nikah ternyata ya tertuja memang apa namanya nasihat-nasihat beliau niki masuk akal walaupun nasihatnya niki menurut tiang agak ekstrim niki tiang. Nah kembali kepada almarhum niki Amak Widiawati niki begitu banyak jalan kita harapan dari keluarga bahkan harapan dari beliau niki ya. Yang pertama beliau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Marak manik lesida Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Allah niki lamun kayun lamun mele melihat panjaknya menjadi panjak yang terbaik ajlil uqubah maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibtalahu maka dia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Penyakit. Apa ujiannya? Kesusahan hidup. Apa ujiannya? Ujian-ujian diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasa ulama lamun tende waktu uji lah sida Allah Subhanahu wa taala kita harus bertanya nih ya. Apa pertanyaannya? Ya maka tende waktu uji ya. Karena memang hidup niki berpasang-pasangan. Lamun dah kita sehat, pasti kita akan sakit. Hidup ini berpasang-pasangan. Ada malam, ada siangnya, ada suami, ada istri, ada laki, ada perempuan nih kita. Ada sakit, ada sehat. Lamun tang sehat, karing tanti sakit ya. Lamun teh hidup, karing yang pelunggu sami, nanti yang pelunggu sami tunggu. Ada nanti malaikat Israel yang akan menjemput yang pelunggu sami. Mudah-mudahan ketika dia datang kita memiliki bekal yang banyak, bekal yang bisa menyelamatkan kita di hadapan lesida Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibtalahu beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasan ulama searah dengan diuji lesida Allah Subhanahu wa taala, pican penyakit dan ujian-ujian yang lainnya. Apalagi kalau sakit, bahasan ulama searan sakit nikah zikrullah. Searan sakit niki zikrullah. Sakit niki juga bagian dari zikir karena waktu dan peluang kita kadang-kadang lian waktu sakit yaitu berzikir yaitu baca kalimat tauhid membaca kalimat thayyibah ketimbang waktu tiang pelunggu sami sehat walafiat atau kenyakan tiang pelunggu sami kenyakan senang dia lamun sakit astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit ketika beliau sangat kritis sekali sampai kritisnya dan bau imamin para sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau Rasulullah ketika beliau sakit, apa yang keluar dari ucapan beliau sak jadi buah hati tiang pelunggu sami ummati ummati ummati. Lamun ara umat lesida Rasul sallallahu alaihi wasallam mun sakit lamun kelas itu ya kadang-kadang sakit lupa berzikir lupa kebaca selawat apa ucapan yang pelunggu sami bapak-bapak tiang coba kerisa kesimbut tegelang kotak sakit otak sakit kendekok coba naik ke tegelang lupa berzikir lupa kebaca selawat dan sebagainya. Rasulullah sakit ummati ummati pelunggu sami teringat lesida Allah lesida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah lagu lamun sakit insyaallah nggih itu akan mengingatkan kita karena saran sakit niki zikrullah. Nah kemudian saran sakit niki Nabi bahasan ulama ladang ilmu. Mau ilmu. Nabi penyakit sakit gigi, oh ini si keberawat yang sehat ya. Sakit dia, oh ini ke si keberawat, nu lain temberawat, ngendeng syarat, ngendeng li belian, ngendeng li tabib, ngendeng li dok, ngendeng resep li dokter. Ya tuh yang berawat, ya tuh yang sehat. Ternyata ladang ilmu endah ini.
Para besan dokter semakin tua dan semakin bertambah umur kita, sesungguhnya wikan pelunggu sami. Yang pelunggu sami tahu sebenarnya yang memicu, yang menyebabkan akan bertambah penyakit yang pelunggu sami. Lagu searang jak melet, nggih. Searang teu melet ya niki, langgar teu doang niki ya. Dan ini ente lah niki ya. Jadi ladang ilmu niki ya. Sampai-sampai kemudian sakit niki juga ladang ibadah. Kemudian melebur dosa. Lamun yang pelunggu sami sakit dan bersabar yang pelunggu sami, maka dosa-dosa yang pelunggu sami niki dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kelebihan. Jangan sampai kita berputus harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pelunggu diuji, ketika pelunggu sami sakit, maka waktu itu dosa-dosa yang pelunggu sami sedang dilebur, sedang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang pelunggu sami dizalimi, dicaci maki, dihina dan sebagainya, ingat pada waktu itu juga doa-doa yang pelunggu sami kenyakan mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika yang pelunggu sami mudah memaafkan orang, ridho kepada orang, pada saat itu juga Allah sedang menyiapkan surga di rejeki yang pelunggu sami. Jadi lalu langan tengiring harap niki ya, terutama kepada almarhum Amak Widiawati. Kemudian harapan berikutnya lamunah marak niki keluwi pelunggu sami. Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Apabila ada umat Islam yang meninggal dunia kemudian berdiri 40 laki-laki la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyolatkannya, mendoakannya, maka itu menjadi jaminan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muniki jende 40 malik, ratusan bahkan 500-an niki yang menyolatkan almarhum niki. Niki sebagai tambahan-tambahan kebaikan dari almarhum niki. Niki langan tengiring ini sebagai rojak harapan untuk almarhum bahwa beliau akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi lesida Allah Subhanahu wa taala. Mawanan nika dan beliau yang matur dawagang desila bareng-bareng saksian almarhum niki yang ayahanda Amak Widiawati niki dengan bagus nggih. Asyhadu alaihi mata alal khair. Mata alal khair. Mata wa huwa min akhlil khair. Kemudian atas nama keluarga dan atas nama Markas Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan tidak lupa mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya kepada yang pelunggu sami, musaiin, musaiat, apabila dari rumah bahkan sampai mulai dari beliau meninggal dunia, bahkan ketika beliau sakit dari awal sampai selesainya tajhizul mayit niki, ada yang berkurang berkenan dari kami sebagai keluarga atau dari Markas Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, baik dari tutur kata, ucapan, tindak tanduk, sambutan dan sebagainya, mohon kami keluarga dimaafkan. Antaku aqrabu bittaqwa. Kemudian berikutnya dawagan sila, walaupun kita sudah menyebut begitu banyak kebaikan-kebaikan dari almarhum nikah ya, tapi beliau adalah manusia biasa, manusia sosial gitu ya. Sila yang lunas ridho dan keikhlasan yang pelunggu sami atas nama keluarga demapang almarhum niki nggih. Demapang almarhum niki nggih. Demapang Amak Widiawati nggih. Antaku aqrabu littaqwa. Jadi maaf yang pelunggu sami akan mendekatkan diri yang pelunggu sami kepada salah satu sifat yang mulia, yaitu takwa di sisi lesida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah utang ataupun piutang. Nggih, sangara jaga utang beliau atau pelunggu sami sak berutang. Andenara utang beliau. Nggih, sila sapunang barang berutang yang menjadi domin saat niki adalah dijajari beliau, keluarga beliau atau istri beliau. Okay. Atau kalau pelunggu sami yang berhutang kepada beliau, keluarga sangat menunggu uluran tangan yang pelunggu sami tentunya untuk penyelesaian beliau sampai hari yang ke-9 hari. Kemudian keluarga mengundang kepada tiang pelunggu sami mulai dari nanti malam untuk hadir di rumah duka untuk mendoakan almarhum, membacakan beliau zikir tahlil sebagai doa yang pelunggu sami sehingga beliau dimuliakan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di padang mahsyar, menghadap huruf hara di padang mahsyar, dan itu yang menjadi bekal beliau menghadapi sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar niki sabu katur mereka yang belum sami sak bagus sak solah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lamun ara kesisipan kekurangan niki semata karena keterbatasan kami. Ampura agung sinampura, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahu wal hadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.